With our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semangat? Semangat, luar biasa. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Pagi ini siapa yang tidak hadir? Heksa kemana? Dispen. Dispen apa, nak? Dispen futsal. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang terbaik untuk Heksa dan tim hari ini. Amin. Nah, minggu lalu kita belajar membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Berpikir komputasional. Iya, kita belajar tentang berpikir komputasional. Ada yang masih ingat nggak apa itu berpikir komputasional? Iya, Fatir, silakan. Berpikir komputasional adalah berpikir untuk memecahkan masalah. Iya benar, berpikir komputasional adalah berpikir untuk memecahkan masalah. Nah, hari ini kita mau membahas lebih lanjut tentang berpikir komputasional. Kira-kira gimana sih memecahkan masalah dalam berpikir komputasional? Apa saja yang harus kita lakukan? Yuk kita bahas ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua itu mengidentifikasi pola atau kesamaan dari data yang ada. Yang ketiga menyederhanakan masalah dengan hanya berfokus pada informasi yang penting. Yang terakhir menyusun langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah. Hari ini nanti Miss akan menjelaskan materi. Kemudian kalian Miss minta untuk mengerjakan lembar kerja. Lembar kerjanya dikerjakan secara kelompok. Kalau sudah selesai nanti dipresentasikan. Terus yang dinilai dari presentasinya apa Miss? Kayak yang pertama pastinya hasil diskusinya ya. Hasil diskusinya. Terus yang kedua cara penyampaian atau pada saat presentasi. Ada yang ditanyakan untuk presentasi? Tidak. Oke, sekarang Miss yang tanya. Miss mau tanya, ada yang datang terlambat nggak tadi pagi? Oke, Fatma. Fatma datangnya jam berapa? Jam 6.58 tadi. Mepet ya. Kenapa? Rumah saya jauh, Miss. Rumahnya jauh. Ada lagi? Alip, kenapa terlambat, Lip? Karena macet, Miss. Karena macet. Nah, ini masalah yang kita hadapi pagi ini ya, terlambat. Masalah besarnya adalah keterlambatan. Kira-kira masalah keterlambatan ini solusinya gimana biar besok nggak terlambat lagi? Kita bahas ya. Nah, dalam berpikir komputasional untuk memecahkan masalah itu ada 4 pendekatan. Yang pertama namanya dekomposisi, yang kedua ada abstraksi, yang ketiga ada pengenalan pola, dan yang terakhir ada algoritma. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama ada dekomposisi. Ada yang pernah dengar apa itu dekomposisi? Belum? Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah yang besar menjadi sub masalah atau menjadi masalah-masalah yang kecil. Contohnya tadi, contohnya si Fatma terlambat. Masalah besarnya adalah keterlambatan. Terus kita jadikan masalah-masalah yang kecil dulu. Keterlambatan itu kira-kira karena apa? Yang pertama tadi kata Fatma karena jarak. Terus ada lagi yang terlambat karena macet atau lalu lintas. Kira itu tentang pendekatan dalam berpikir komputasional. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya ya. Tadi Miss bilang di awal
Hari ini kita mengerjakan lembar kerja, dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya sudah dibagi minggu lalu kan? Nah, silakan duduk berkelompok dulu, nanti Miss kasih LKPD-nya. Gimana, udah selesai semuanya? Sudah siap presentasi ya? Yang maju pertama, kelompok yang maju Miss Undi aja.
Kita undi kelompok 1 sampai kelompok 6. 1, 2, 3. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai memecahkan masalah 4 pendekatan dalam berpikir komputasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asyatika. Nama saya Zalina Arsani. Masalah utama yang kami dapatkan yaitu keterlambatan. Kami mengenai keterlambatan yang pertama adalah jarak, yang kedua lalu lintas, yang ketiga kecepatan, yang keempat kondisi cuaca. Yang kedua, pola kegiatan. Pola pengenalan. Sama dengan mencari kesamaan. Kami menemukan 3 pola kesamaan yang kami temukan, yaitu yang pertama jarak sama-sama 5 km, yang kedua kecepatan sama 20 km per jam, dan yang terakhir lalu lintas padat. Dari semua faktor yang kami kumpulkan, cara menghitung waktu dasar adalah kondisi lalu lintas yang padat pada jam-jam tertentu. Berikutnya algoritma untuk menghitung waktu tempuh. Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, berangkat lebih awal. Yang ketiga, memilih alternatif jalan. Baik, sesi pertanyaan. Sekarang sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan berdiri. Saya Jovita Aulia ingin bertanya, bagaimana kalian menentukan akar masalah dari masalah yang kalian hadapi? Baik, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi? Ya, Ikram silakan. Saya Ahmad Trinata ingin bertanya. Saya Ahmad Ibrahim Trinata ingin bertanya, bagaimana selama kalian bagian mana yang sulit selama kalian berdiskusi? Baik, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Ciara. Kami mengamati pola permasalahannya. Setiap hari jaraknya sama-sama 5 km, kecepatan 20 km per jam, sedangkan lalu lintas kalau kita berangkatnya agak siangan macet, kalau pagi lancar. Kami menyimpulkan bahwa masalah yang kami hadapi itu ada di waktu keberangkatan. Bagaimana Jovita, apakah sudah jelas? Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Baiklah, jika tidak ada, kami akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Yang menjawab, Nazar. Baik, untuk kelompok 5 akan dijawab oleh Naza. Bagian yang tersulit adalah menentukan akar permasalahannya, karena mengidentifikasikan faktor permasalahannya. Yang kedua, melihat pola permasalahannya.
Ulangi Naza, gimana? Bagian yang paling sulit adalah menentukan akar permasalahan Karena menentukan mengidentifikasikan faktor permasalahannya. Yang kedua, melihat pola permasalahannya. Oh ya. Ram, apakah sudah jelas? Baik, kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, yang kedua kita undi ya. Siapa yang kedua? Yang kedua dari kelompok 4. Ya, kelompok 4, silakan kelompok 4. Ini pegang nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Satria Dirgayuza Pratama Putra Udono. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar Al-Farabi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenzi Farhan Anugrah. Perkenalkan, nama saya Tiago Wilandani. Perkenalkan, nama saya Diatu Barid dari Basremar. Terima kasih semua kelompok sudah maju ya, hasil diskusinya sudah sangat baik. Nah, kira-kira gimana hari ini? Bisa dipahami nggak apa yang sudah kita pelajari? Bisa. Miss mau minta 1 sampai 2 orang memberikan pendapat kira-kira apa sih yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ada siapa? Saya, Miss. Boleh, Fatma. Kasih tahu. Hari ini kita belajar memecahkan masalah dengan 4 pendekatan dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Masalah saya adalah terlambat masuk sekolah karena bangun kesiangan, waktu siap-siap pada pagi hari, dan perjalanan padat. Yang kedua ada pengenalan pola. Yang pertama, saya sering tidur larut malam karena menonton film. Yang kedua, saya menyiapkan keperluan sekolah di pagi hari, sehingga menyita waktu saya. Yang ketiga, jalan rumah saya ke sekolah hanya ada 1 alternatif, dan jalan tersebut sering sekali terjadi kemacetan. Yang ketiga, ada abstraksi. Akar masalahnya adalah manajemen waktu saya yang buruk. Dan yang keempat, ada algoritma. Setelahnya, saya menyusun langkah-langkah manajemen waktu agar tidak terlambat lagi masuk sekolah, dengan cara menyiapkan keperluan sekolah di malam hari. Yang kedua, set alarm lebih awal. Yang ketiga, tidur lebih awal. Dan yang keempat, berangkat lebih awal agar tidak terjadi kemacetan. Oke, ya terima kasih Fatma. Tepuk tangan untuk Fatma. Ya, benar tadi apa yang disampaikan sama Fatma. Fatma sudah sangat mewakili ya apa yang kita pelajari hari ini. Jadi langsung aja disimpulkan. Hari ini kita belajar mengenai 4 pendekatan pada berpikir komputasional yang bisa kita gunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada keseharian kita. Contohnya tadi Fatma ya juga ya kebetulan ya yang mendapatkan masalah hari ini. Hari ini Fatma terlambat. Kira-kira apa penyebab terlambatnya? Sekarang Fatma sudah mendapatkan jawaban setelah kita belajar tentang 4 pendekatan yang ada di berpikir komputasional. Pertama ada apa? Dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga ada
abstraksi. Yang terakhir ada algoritma. Setelah menjalankan keempat itu, ternyata Fatma menemukan jawaban atas keterlambatannya. Akar permasalahannya adalah apa tadi Fatma? Bangun kesiangan. Iya, akar permasalahannya adalah manajemen waktu yang buruk. Kira-kira itu untuk materi minggu ini. Minggu yang akan datang kita akan belajar tentang produksi konten dan diseminasi konten digital. Silakan kalian pelajari dulu, baca-baca dulu apa itu diseminasi, apa itu produksi, apa itu konten. Kita bahas di minggu yang akan datang. Udah belum? Udah, silakan disiapkan kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.